Malik Chin, perhatiannya pada dunia sulap telah tumbuh sejak usia 6 tahun. Di usia 11 tahun mulai menekuni sulap secara otodidak. Usia 13 tahun mulai bekerja menjadi pesulap. Sanggupkah Malik Chin, mentalis asal Palembang, menjajal kemampuan di hadapan sang master mentalism dan menaklukkannya? Hai, saya Malik Chin. Selamat datang di YouTube channel Tipuan Mata. Sekarang saya minta. Anyway, very good performance. Kamu kelihatan slick banget ketika jadi mentalist. Cuman I want to joke, saya mau bercanda sedikit sama kamu ya. Kalau kamu beneran mencuri, terus kamu nggak bisa buka gemboknya, kayaknya dibandingkan manggil satu orang wanita dibaca pikirannya suruh dia buka, lebih baik pakai linggis lebih cepat. Very simple trick, tapi Apa yang membuat Malik Chin tertarik untuk mengikuti Magic Comic? Yang membuat saya tertarik untuk ikut Magic Comic, pertama, ini adalah sebuah kesempatan bagi saya dan juga teman-teman magician lainnya pastinya untuk bisa tampil di program TV. Kedua, kita bisa tampil di depan Master Deddy Corbuzier. Itu yang membuat saya tertarik untuk ikut ke Magic Comic. Bagaimana perjalanan Anda bisa sampai ke kampung Magic Comic? Perjalanan saya cukup lumayan ya. Dibilang lumayan itu karena ada hal yang harus kita korbankan. Ada materi, ada waktu, ada kerjaan yang harus kita korbankan. Dan di sana pun kita ada namanya casting untuk bisa lolos agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan diterima, difilter sehingga bisa tampil di TV, cocok untuk di TV, seperti itu. Dan saya pun 2 kali ikut casting. Di casting yang pertama saya gagal, lalu yang kedua baru saya berhasil. Bagaimana perasaan Anda saat dihubungi oleh tim Magic Comic kalau Anda terpilih untuk tampil di TV? Perasaan saya pada saat itu sangat senang sekali, nggak percaya kalau saya terpilih untuk bisa tampil di acara Magic Comic. Yang saya pikirkan, yang saya bayangkan pada saat itu adalah saya bisa dilihat oleh idola saya, Master Deddy Corbuzier. Bagaimana persiapan Anda tampil pertama kali di depan Master Deddy Corbuzier? Persiapan saya untuk bisa tampil di depan Master Deddy Corbuzier, saya mempersiapkan sebaik mungkin. Saya persiapkan konsep dan juga permainannya agar bisa dimengerti oleh penonton, karena ada pesan yang akan saya sampaikan di permainan saya pada saat itu. Dan alhamdulillah semuanya tersampaikan dan saya berhasil. Walaupun saya nggak berhasil untuk menghibur atau mengfull Master Deddy, tapi saya berhasil melakukan apa yang harus saya lakukan di sana. Perasaan saya senang ada, deg-degan ada, nervous pasti ada. Karena kenapa? Karena saya tampil di depan idola saya. Saya mengidolakan Master Deddy Corbuzier itu dari kecil. Bahkan saya memiliki perubahan secara komunikasi itu berkat beliau sebenarnya. Karena saya melihat video-video permainan-permainan beliau saat main di atas panggung. Jadi komunikasi yang saya lakukan pun, perubahan yang saya alami pun itu berkat mentalis. Dan perasaan saya bisa disaksikan oleh Master Deddy Corbuzier itu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Dimana saya bisa bertemu dengan beliau pun saya sudah senang. Bahkan sekarang saya yang menjadi pusat perhatian beliau dengan apa yang saya mainkan di atas panggung Magic Comic, dan dinilai oleh beliau mendapatkan hal-hal yang positif, itu sangat membanggakan untuk diri saya.
apa tanggapan Master Deddy Corbuzier saat di backstage? Jadi pada saat di belakang panggung, saya masih ingat sekali pada saat itu Deddy Corbuzier mendekati saya salaman sama beliau, terus beliau bilang ke saya, "You good man." Kata-kata itu masih teringat, masih terngiang di pikiran saya. Itu di belakang backstage ya, di belakang panggung, di backstage dia bilang kayak gitu, membuat mood kita baik, terus jadi buat kita lebih percaya diri lagi, kan, membuat kita lebih ingin, nggak puas diri pokoknya ya, jadi kita ingin belajar lagi seperti itu. Kenapa Anda memilih karakter seorang pencuri? Jadi senior saya bilang, kalau kalian ingin bermain mentalis atau apa, kalian harus punya karakter, dan karakter tersebut harus yang memang melekat kepada diri kalian. Jadi yang melekat pada diri saya ya, saya adalah seorang pencuri. Tapi bohong. Ya karena unik aja ya. Jadi saya ingin mencari sesuatu yang berbeda. Banyak orang bilang saya dapat ide itu dari segmennya Kaito Kids. Ya, memang saya akui saya suka sekali dengan Kaito Kid. Karakter Kaito Kid, dia seorang pesulap juga, dia juga seorang pencuri berlian juga. Di situ saya juga kepikiran bagaimana saya buat seolah-olah penjahat, tapi kejahatannya itu ditunggu-tunggu aksinya. Nah, kesimpulannya itu. Sehingga saya buat alur konsep ceritanya yang di endingnya itu orang nggak nebak, kok ternyata begini. Nah, seperti itu. Apa yang Anda dapat setelah tampil di komik? Saya jadi bodyguardnya Master Deddy Corbuzier. Apa yang saya dapat di Magic Comic? Yang pasti pengalaman yang sangat-sangat berharga, yang nggak bisa dibeli dengan uang menurut saya. Karena pengalaman ini saya bisa ketemu sama senior saya bisa bertemu dengan idola saya dan panutan saya, dan di situ saya belajar banyak hal mengenai entertain, mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita tampil di atas panggung. Ada juga harus mempersiapkan sebuah way out apabila terjadi kesalahan di atas panggung dan sebagainya. Dan itu pengalaman dan pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapat setelah saya ada di Magic Comic. Apakah Magic Comic merubah hidup Anda? Apakah Magic Comic merubah hidup saya? Lebih tepatnya, Magic Comic merubah pola pikir saya dikarenakan ada orang-orang hebat di balik layar Magic Comic. Siapa orang paling berjasa di saat Anda bisa tampil di TV? Kalau dibilang berjasa, hampir semuanya berjasa. Tapi saya di sini saya akan ucapkan terima kasih pertama itu kepada Presiden Indonesia Nasional, Dr. Frenos, yang secara langsung tidak langsung memberikan support kepada member-membernya, kepada rakyatnya untuk bisa maju, memberi dukungan, masukan dan segala macam. Dan pada saat itu pun saya, waktu casting yang pertama saya gagal pun masih diberi kesempatan, masih diberi semangat, diberi motivasi untuk bisa tampil lagi. Dan akhirnya walaupun permainan yang saya tampilkan sederhana, secara konsep saya buat setidaknya tidak memalukan sang presiden. Dan saya juga ucapin terima kasih kepada senior-senior yang mendukung acara tersebut, yang ada di balik layar tersebut. Dari Trilogy ada
Abang Bo Vernon, ada Master Oge, ada Kojiban, ada Ko Darius, masih banyak lagi lah ya pokoknya di sana. Oh ya, ada Bang Boris, ada Russell Rick, dan banyak yang ingin saya ucapin terima kasih tapi nggak bisa disebutin satu-satu, takut lupa. Yang pokoknya yang senior lah. Dan di sana orangnya alhamdulillah ketemunya yang humble ya, yang enjoy. Dan saya ucapin terima kasih juga kepada Mas Han dan juga Korits D pada saat itu ikut juga serta di atas panggung menjadi mafia saya. Pokoknya apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya jalani itu menjadi sebuah pengalaman dan perjalanan hidup saya yang sangat-sangat berharga, yang nggak bisa dicari, yang nggak bisa dibeli dengan mudah, tapi dengan pengorbanan dan usaha kerja keras pastinya. Oke. Oke, baiklah. Itu tadi sedikit cuplikan dan cerita mengenai perjalanan saya sampai ke panggung Magic Comic. Mudah-mudahan nanti ada Magic Comic berikutnya saya akan datang kembali. Karena saya sudah pastikan saya akan tetap kembali ke atas panggung tersebut karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Saya Malik Cim. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan A few moments later. Oke, baiklah. Itu saja yang bisa saya jawab, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin ada sesuatu yang saya salah sebut, saya mohon maaf. Itu murni dari kesalahan saya sendiri. Kalau gitu saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Saya Malik Cim. Sampai ketemu di aksi pencurian saya berikutnya.